membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bule mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan semua halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi Udiwan atau KTB atau kandidat KTB, ini KTB Udiwan ya. Silakan Pak cerita saat itu Udiwan juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UI sebagai kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Saya ngalamin. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Gibran Rakabuming Raka Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak gampangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau. Approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakut ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok bisa diciprat muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dan oligarki. Nggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi disusupi.
Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Dia mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita berjadi uang polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru pada main Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya saya bikin PK Tudik 2. Kok dia main nyetor? Jadi itulah PKI Gaya Baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Ini permainan PKI Gaya Baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI Gaya Baru akan bermain lebih banyak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Perlu kita menyadari bahwa memang progres dalam pembuktian kasus ijazah Jokowi ini secara terus-menerus dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia, dan ini menjadi topik utama yang begitu hangat selalu di framing di media sosial. Dan kejelasan serta bagaimana bukti kuat untuk pembuktian ijazah Jokowi ini asli ataupun tidak itu dilakukan oleh timnya Roy Suryo beserta dengan kawan-kawan yang menjadi garda terdepan untuk membicarakan hal ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita melihat ya, Jokowi tak pernah hadir di persidangan. Itu jadi pertanyaan besar bagi kita, apakah Jokowi takut hadir ataupun memang ada hal-hal lain yang memang janggal bagi Jokowi sehingga dia tidak berani datang di pengadilan ketika dipanggil oleh para majelis hakim ataupun penegak hukum yang terkait dalam pemanggilan tersebut. Nah, sehingga rakyat Indonesia menjadi bertanya-tanya saat ini, apakah ijazah itu memang benar-benar ada dalam tangan Jokowi ataupun seperti apa? Sehingga ini salah satu bentuk PR bagi kita bersama-sama untuk pembuktian dari keaslian dan kepalsuan ijazah itu. Karena kalau dilihat teman-teman, sangat banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi korban di dalamnya, dan bahkan mereka juga salah satu yang garda terdepan dalam pembuktian ini sebelumnya. Mereka telah berpaling dan berpihak kepada Joko Widodo saat ini. Nah, ternak-ternaknya Mulyono ataupun pengikut-pengikut Jokowi, baik itu ketua Jokowi Mania seperti Andi Azwan dan juga masih banyak teman-teman yang lain, kuasa hukum Jokowi, mereka berani pasang badan, ya, pasukan siap mati untuk membela Jokowi. Nah, sebenarnya untuk membela seperti Jokowi ini harusnya berhati-hati sekali, karena kalau dibilang ijazahnya palsu juga masih belum terbukti, dibilang asli juga masih belum terbukti. Nah, kenapa rakyat saat ini mulai kecewa terhadap penegak hukum dan mereka seperti Komisi Pemilihan Umum? Karena sebenarnya mereka juga dapat mengambil alih kendali dalam hal ini, memberikan kesaksian. Bagaimana Jokowi ketika memberikan datanya kepada Komisi Pemilihan Umum ketika mencalonkan dirinya sebagai wali kota, tepatnya di Solo, dan juga mencalonkan dirinya sebagai gubernur, tepatnya di DKI Jakarta, dan bahkan 2 kali menjadi seorang presiden. Nah, artinya data ijazahnya selalu diserahkan di sana. Ketika mendapatkan sebuah kejanggalan, diambillah data ijazah Jokowi di KPU Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Republik Indonesia, disamakan apakah ada perbedaan, dan juga dengan ijazah Jokowi. Ketika terjadi sebuah perbedaan, artinya ada kejanggalan di ijazah tersebut. Nah, inilah yang perlu dilakukan penelitian-penelitian yang mestinya lebih mendasar dari timnya RRT, sehingga tidak ada lagi yang namanya pemberitaan hoax. Nah, teman-teman,
rakyat menginginkan supaya jangan sampai berlarut-larut. Masa cuman Jokowi seorang tidak dapat diselesaikan oleh para penegak-penegak hukum yang lain, misalkan dari kejaksaan lah, dari kepolisian lah, tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka mencatat di sini, teman-teman, ingat dugaan ijazah Jokowi, ingat Rektor Pratikno, semoga langgeng, semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, dan sebiji darah pun terlewatkan. Semua perbuatannya dan dosa manusia akan ditampakkan di matanya ketika sakratul maut. Nah, Bareskrim malah menambah kegaduhan, belum menunjukin jasanya yang asli ataupun cuma fotokopi dibilang asli. Itulah yang lebih gaduh. Sebenarnya kita tidak dapat memberikan ijazah tersebut misalkan dari pihak Bareskrim Polda Metro Jaya ketika mereka mengatakan saat ini bahwasannya ijazah Jokowi asli, sedangkan yang dipegang adalah cuman salinan ataupun fotokopi. Itu tidak bisa menentukan keaslian dan keabsahan. Nah, dengan melihat gambar yang asli, dokumen yang asli lah, baru kita dapat menentukan bagaimana ijazah yang asli di sana. Nah, teman-teman, kepedulian masyarakat Indonesia sangat luar biasa sekali, dan bagaimana kita melihat salah satu pengacara yang cukup tangguh dan luar biasa, yaitu Kamarudin Simanjuntak, menjadi salah satu top utama dalam pembongkaran kasus polemik ijazah Jokowi ini supaya mereka tidak dikhianati lagi. Artinya nilai-nilai kepeduliannya terhadap rakyat Indonesia sangatlah besar. Nah, sebelumnya ijazah diperlihatkan ke publik, kami tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Itulah yang rakyat selalu katakan saat ini, karena mereka bukan benci terhadap seorang Jokowi, tetapi dengan tindakan-tindakannya lah yang membuat rakyat saat ini hilang respek, tidak peduli lagi. Nah, konsekuensi pemilih yang bodoh atau uang yang terlalu